Nah, teman-teman, tiga senter ini punya lampu merah yang sangat terang. Tapi dari ketiga buah senter ini fungsinya beda-beda. Banyak orang berpikir lampu merah di senter itu gak begitu kepake ya teman-teman, dan belum begitu tahu lah tentang fungsinya. Tapi setelah gua pakai dan gua coba ketiga senter ini, ternyata lampu merah itu cukup berguna ya teman-teman. Nah, jadi ketiga senter ini dia ada lampu merahnya sama lampu putihnya. Nah, pertama gua ada Wuben X3 ya, Solvit XR20 mini sama headlamp Sunray Hybrid Starray 480. Nah, sekarang gua akan jelasin ya, apa sih fungsi lampu merah pada senter. Pertama itu untuk camping, hiking, atau mancing. Lampu merah itu tidak menarik serangga, bisa untuk melihat dan nggak terlalu bikin silau ya teman-teman ya. Kalau warna putih itu kadang kan langsung silau banget. Lalu lampu merah bisa juga sebagai lampu darurat ya. Dan lampu merah tidak mengganggu hewan ya. Contoh misalnya lagi mancing, observasi hewan, sama untuk berburu ya. Karena setahu gue tuh hewan-hewan beberapa buta warna. Jadi kalau kita pakai lampu yang terang, dianya kabur. Tapi beberapa hewan yang pemberani, kita kasih lampu terang, dia malah ngejar kita, ya kan? Nah, dan biasanya lampu merah itu lebih cenderung hemat baterai karena lumennya nggak begitu terang-terang banget ya. Nggak sampai 1000, 100 berapa, 2000 lumen, rata-rata ya mungkin di bawah 80 lumen ya. Oke, pertama gue akan ke headlamp dulu ya, Sunray Starray 480. Ini center hybrid. Ini gue pinggirin dulu. Ini center hybrid ya teman-teman ya. Dia ada lampu putihnya, bisa nyebar, bisa sorot, nyebar bersamaan, ditahan ya, gonta-ganti mode. Oke. Lalu dia ada sensornya di sini juga, kalau digerakin dia bisa nyala, bisa hidup. Cuman gue rada lupa ya caranya. Nanti pada saat beli ada di buku petunjuk. Nah, dia ada lampu merah di sini teman nih. Kalau klik tuh, klik lagi, flashing merah dan merah. Ya, tuh. Ini termasuk terang ya, karena ketiga senter ini rata-rata semua cahaya merahnya terang. Oke, tuh bisa dilihat ya. Nah, jadi ini headlamp nih ya, bentuk seperti. Nah, ini dikatakan center hybrid kenapa? Nih. Karena dia bisa menggunakan baterai seperti ini ya, atau baterai AAA. Ini ngecas di Type C. Jadi teman-teman yang mungkin bukan penghobi, butuh center headlamp, ini sangat rekomendasi. Jadi ketika teman-teman misalnya di rumah atau di pabrik, pakai ini. Tapi kalau teman-teman mau camping, mau hiking, bisa pakai baterai AAA sebanyak 3 buah. Jadi ini dikatakan hybrid seperti ya. Jadi bisa di dua alam lah, alam outdoor atau alam indoor ya. Nih. Dan juga kalau untuk alam indoor ya hemat baterai lah ya, nggak usah beli-beli baterai terus. Tinggal pakai gini. Waktu beli sudah termasuk baterai ya semua. Nih. Oke. Next, gue akan ke Wuben X3 ya. Ini center bentuknya unik nih. Kayak burung hantu, dia bisa diputar headnya ya. Tombolnya di sini nih. Ada display 1 lumen, 50, 150, klik 2 kali 700 lumen. Oke. Klik 3 kali pada saat mati, strobo. Kalau klik 2 kali dia ke turbo. Klik 3 kali ke strobo. Klik 3 kali dia ke SOS ya. Dia ada wireless charging di sini. Nah, lampu merahnya kita tahan ya. Sorry, ini kurang pas tangan gua. Nih. Lampu merahnya dia ada 2 mode. 1 lumen dan 80 lumen. Oke. Cuman center ini kalau ngecas agak repot ya, karena dia butuh konektor di sini, baru sambung kabel Type C. Nah, konektornya itu waktu beli sudah dikasih ya. Cuman gue lagi nggak bawa. Oke. Nah, ini juga ada baterai portable-nya ya. Jadi bisa masukin sini, ditutup, klik sini, dia ngecas. Bisa sebagai diffuser juga ya ininya ya. Nah, ngecas powerbank-nya di sini. Oke. Ya, tapi jadi lebih gede sih menurut gue ya kalau pakai ini ya. Oke, nah kita buka lagi. Jadi udah bisa lihat ya, Wuben X3 ya, simple. Nah, lalu gue lanjut ke Solvit XR20 mini. Ya, dia dapat baterai 18350 ya. Di bawah sini juga ada magnet.
Oke. Kalau kita nyalain, kencang sekali, tahan-tahan, ganti-ganti mode. Ya. Klik 2 kali, dia turbo. Oke. Pada saat mati kita klik 3 kali, dia strobo. Lalu kalau kita klik 3 kali lagi, dia flashing merah ya tuh. Oke. Ini salah satu yang paling terang ya warna merahnya. Nah, pada saat nyala kalau kita klik 3 kali, 1, 2, 3, dia lampu merah. Nih, ditahan-tahan, ganti-ganti mode. Ya. Nah, jadi dia ada lampu khusus sendiri ya untuk merahnya 3 buah, makanya dia terang banget. Nah, sebelum kita cari tempat untuk tes senter, kita cari posisi dulu ya, ngecek-ngecek nih. Gua pakai senter sorot Netcore MH25 Pro. Nih. Cari posisi yang enak buat cobain senternya ya. Nah, kayaknya di posisi sini enak nih. Tuh. Ya, nih. Jadi, gua akan tembakin ke sini ya. Nah, pertama Sunray Starray 480 ini yang sorotnya oke, ya. Maksimum level. Oke. Udah bisa dilihat ya. Nah, lalu Starray lampu putihnya yang nyebarnya maksimum level. Oke, nah setelah ini nanti gue akan nyebar dan sorot. Nah, sekarang nyebar dan sorot Sunray Starray 480. Tuh, seperti ini ya. Oke. Ya. Lampu merahnya center Starray. Lalu ini Sovereign SR20 mini nih. Seperti ini ya cahayanya. Oke, bisa dilihat. Nah, sekarang SR20 mini ya, turbonya gua akan rubah ke lampu merahnya. Gelapnya begini, merahnya begini nih. SR20 mini, paling terang sih ya dia ya. Tuh. Ya, terang banget nih SR20 mini nya. Ini Wuben X3 ya, warna putihnya dulu nih. Oke. Setelah ini gua akan rubah ke warna merahnya. Nah, ini merahnya Wuben X3. Tuh. Oke, nah udah ada gambaran ya lampu merah-merahnya ya. Nah, ini kalau mau lihat lampu merah dari Sovereign SR20 mini sama Wuben X3 ya. Yang kiri Sovereign SR20 mini, yang kanan Wuben X3. Kenapa gue taruh gini? Karena kalau bersamaan Wuben X3-nya kebanting merahnya. Ya nih. Nah, gue tengah-tengahnya gue kasih Sunray Starray ya, nih yang gue goyang-goyang ini. Jadi kurang lebih seperti ini nih cahayanya ya. Tuh. Memang sih Sovereign SR20 mini lebih terang jauh ya tuh. Nah, ini yang gue goyang-goyangin Sunray V380 ya. Oke. Nah, tadi kan gue sudah coba di indoor ya, sekarang gue coba di outdoor. Nah, ini lampu merahnya Sunray Starray 480 ya. Nih. Dia seperti ini. Oke, lalu ini nyebar sorot bersamaan center Starray 480 ya. Tuh. Oke, bisa lihat ya. Ini di outdoor nih. Tadi kan indoor. Nah, sekarang Sovereign SR20 mini. Nih, merahnya nih. Ya. Emang mantep banget nih terangnya tuh. Dia soal 3 LED sih jadi nyebar.
Oke, ini di outdoor ya. Sekarang yang lampu putihnya nih. Oke. Ya, Sofin SR20 mini. Lalu Wuben X3 yang lampu putihnya ya. Tuh. Lihat lampu putihnya. Sekarang lampu merahnya nih. Oke, Wuben X3 ya. Nah, sekarang kalau untuk center sun headlamp ini ya, kalau menurut gua enaknya buat camping, mancing, atau jalan malam ya. Oke, karena kan kalau mancing kan ikannya nggak kabur ya. Nah, dan juga headlamp ini kan tangan kita feel free untuk digunakan pekerjaan lain ya. Nah, lalu kalau untuk Wuben X3 ya, menurut gua nih lebih ke EDC. Lampu merahnya itu cocok kadang misal di kamar lagi malam-malam hari atau di ruangan karena tidak menyilaukan. Lalu juga cocok juga lah untuk penerangan santai ya. Dan terus juga lebih nggak mengganggu orang ya. Oke. Nih, lanjut. Nah, kalau Sofin SR20 mini ini memang beda daripada yang dua ya. Nah, ini lebih cocok untuk emergensi. Lampu merahnya juga bisa sebagai penanda ya, untuk lagi darurat juga boleh ya. Nah, karena dia lebih kelihatan dari jauh itu disebabkan karena lumernya juga terang banget ya. Nah, jadi kesimpulan gua kadang-kadang memang sih lampu merah juga ada ya kegunaannya di kehidupan sehari-hari. So, jadi menurut kalian apakah lampu merah ini penting atau enggak ya? Tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman ada yang hobi daki gunung, mau sharing tentang fungsi lampu merah, boleh tulis di kolom komentar. Karena gue memang nggak pernah camping hiking sih ya. Oh ya, dan salah satu hal lagi, lampu merah itu kadang bisa lebih tembus kabut dibanding lampu putih. Ya, gue masih ada beberapa lagi center yang punya lampu merahnya. Cuman dari semua itu yang paling terasa sih memang ketiga ini ya, seperti Sunray C500, 600, Netcore NWL20 dia ada lampu merahnya, sama OLED clip juga ada lampu merah. Cuman menurut gua tiga ini yang paling terang.